Pernikahan beda usia. Bab 206. Kelima anggota tim itu akhirnya bisa bernafas lega melihat di mana wanita muda nan anggun datang dari balik tenda ruangan besar ini. Tama terjatuh dan cekalan Azam di lehernya pun terlepas. Ia meluruh ke lantai. Seva terkejut mendapati Tama babak belur dihajar suaminya. "Mas Tama." Seva berjongkok dan menolong Tama. "Ya ampun mas, kok gini?" Saya gak apa-apa mbak. Ambilin tisue. Ucap Seva pada anak buah Azam yang lain dan refleks mereka pun bahu-membahu membantu Seva yang panik menyeka luka Tama. "Kok bisa gini sih mas? Aduh." Ucapnya lalu melihat pada teman-teman Tama yang lain. Netra coklatnya memandang dalam dan menusuk perlahan dengan ucapan tajamnya. "Kenapa? Gak ada yang bantu. Teman kalian dianiaya tepat di depan muka kalian sendiri dan kalian cuma diam." Ucap Seva tak keras, tak kencang, intonasinya pun teratur namun berhasil membuat diam yang lain. Sedikit sekali orang yang jiwa raganya seiras sejalan. Ucap Seva lagi dan kembali fokus pada luka-luka Tama. "Mau ke rumah sakit mas?" "Enggak mbak, enggak. Ini, gak apa-apa mbak. Beneran. Serius." Hibur Tama dengan takut-takut melihat pada bosnya. Semua itu terjadi di depan netra Abu Azam. Bagaimana paniknya Seva menyeka ujung hidung Tama yang berdarah. Kedua tangannya terkepal lalu dengan pelan namun pasti, tanpa ingin menyakiti, Azam menarik tangan Seva hingga istrinya berdiri. Keduanya saling bertatapan. Masing-masing dengan lukanya. Pandangan Azam melembut. Seperti biasa, ia tak bisa memandang wajah Seva berlama-lama. "Bisa kita bicara?" bisik Azam. Seva terdiam. Ia menggigit bagian dalam pipinya lalu tanpa menoleh pada siapapun, Seva berjalan keluar dan diikuti oleh suaminya. Kedua orang itu menjadi pusat perhatian karyawan yang lain terutama Tama. Ia kasihan pada Seva. Menjadi istri karena ulah bejat Azam dan kini harus terluka kembali karena wanita. 37. Yang menyebabkan Azam gelap mata itu hadir. Seva masih sangat muda. Tama takut ia tak kuat dan karena tertekan tak ingin membuat malu keluarga Rohichan dengan meminta cerai, ia rela mendapat perlakuan buruk dari Azam. Semoga walaupun Pak Azam masih sangat mencintai Alea, tapi ia akan berpikir 1000 kali untuk menyakiti istrinya. Monolog Tama dalam hati. "Maafin kita ya Tam, kita gak bisa bantuin lo tadi." "Iya Tam. Maafin kita ya." Tama paham. Ia menganggukkan kepala. Karena ia sempat melihat tadi Amar pergi dan tidak lama kemudian ibu bos datang itu berarti dia memang sudah ditolong walau tanpa tangan mereka. Tama paham, mencari pekerjaan itu susah dan saat mereka bergabung dengan keluarga Rohichan, di WANGPED ini, mereka bisa mendapatkan masa depan yang cerah oleh karena itu meminimalisir kesalahan adalah jalan yang terbaik agar tidak kehilangan pekerjaan. Seva masuk terlebih dahulu ke dalam kamar mereka baru kemudian, suaminya menyusul setelah mengunci pintu. Tak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Diam adalah jalan yang ia ambil meskipun tadi ingin mengajak bicara istrinya. Seva terlihat mengambil handuk kemudian menuju kamar mandi. Namun, Azam menghentikan langkahnya. "Seva." Masih betah menghadap pintu kamar mandi, Seva coba untuk mendengarkan. Azam masih menjeda ucapannya. Sebelum akhirnya, bicara. "Tentang masalah tadi, aku tahu kalau kamu mungkin kecewa dengan apa yang kamu lihat di backstage. Ya, kamu benar. Dia, yang aku simpan di ponsel dengan nama My Life." Tanpa Azam tahu, Seva tengah menangguhkan netranya agar tak berkedip mencegah untuk turunnya bulir bening itu ke pipi dan menunjukkan kalau dia begitu lemah, Seva tidak mau.
Ia masih sangat muda namun bukan berarti menolak untuk belajar dewasa. Apalagi ini dunia pernikahan. Jika istri sah harus mengalah, tentu ada pertimbangannya, begitu juga jika harus maju untuk menang, pasti akan ada yang diperjuangkan. Aku mohon kamu gak kesinggung. Kami punya hubungan lebih dari 3 tahun dan gak semudah itu untuk melupakannya. Tanpa aba-aba, Seva berbalik lalu memandang Azam. Membuat susunan kata-kata yang berada di benak pria itu buyar seketika. Lalu, kapi Azam atas pertanyaan Seva. Lalu aku harus apa? Apa aku harus bilang, selamat ya, pacar kamu udah pulang? Atau nangis-nangis minta kamu jangan balikan lagi sama dia? Azam diam. Seva pun sama. Namunlah harus utarakan pendapatnya. Aku gak pernah pacaran, apalagi berumah tangga. Aku gak pernah ngalamin cowok aku selingkuh. Atau 38. Punya pacar lagi. Jadi, jangan tanya aku mesti ngapain. Jawab Seva tanpa beban sama sekali. Aku udah bilang, kamu harus ingat satu hal. Kalau kamu punya istri, Bang. Aku selalu ingat dan aku akan bilang Alea tentang hal itu. Bilang tentang Alea akan hal itu. Seolah aku yang salah karena telah berada dalam hubungan asmara kalian. Tanya Seva telak. Membuat Azam terperanjat. Seva, bukankah kamu yang menarik aku dalam hidupmu, Bang? Bukankah kamu yang mohon-mohon untuk nikahi aku? Sedangkan aku tidak meminta tanggung jawab sedikitpun. Dan sekarang kamu minta aku untuk paham hubunganmu dengan Alea. Andai kamu paham dengan posisi aku, Seva. Andai kamu tahu dalamnya rasa cinta itu seperti apa. Kamu gak bisa berat sebelah. Di mana bahu kananmu ada hati kamu cintai dan di bahu kirimu kamu harus mempertanggungjawabkan sesuatu atas kehidupan yang kamu hancurkan. Aku mohon beri aku waktu untuk beradaptasi dengan 2 tanggung jawabku itu. Ucap Azam tegas. Tolong, beri aku waktu. Tapi aku jamin aku nggak akan pernah menyakiti hati kamu. Aku akan selalu menunaikan tugasku yang baik. Sebagai seorang suami, aku nafkahi kamu. Aku akan menjaga kamu. Aku kan selalu ada di samping kamu, Seva. Jika hati saja abang gak bisa berbagi, bagaimana dengan tubuh abang? Seva lagi-lagi diam. Otak cerdasnya mulai dipaksa berpikir keras. Menghadapi orang seperti Azam, bukan dengan hati, tapi harus dengan logika. Kamu mencintainya, Bang? Tanya Seva pelan namun berhasil menusuk hati Azam. Haruskah ia jawab? Tolonglah mengerti. Mereka bersama-sama sejak Azam baru paham akan arti cinta. Tak mudah baginya mengakui Seva dengan melupakan Alea. Kamu mencintainya. Sampai sekarang. Lagi, Azam terdiam. Seva mengangguk mengerti. Aku bersyukur gak pernah jatuh cinta, Bang. Karena jika iya, maka betapa malunya aku, melihat orang yang sudah punya istri minta waktu untuk orang yang dicintainya. Seva, karena cuma orang gak waras yang terjun dari kapal untuk berenang bersama dengan orang yang dicintainya. Mungkin mereka bahagia, bisa bertahan, berenang melewati ombak pasang. Tapi mereka lupa, bahwa mereka akan lelah untuk berenang. Tenaga mereka akan habis untuk melewati gelombang dan saat memutuskan untuk kembali ke kapal. Tak ada lagi kesempatan. Kapalnya sudah berlayar jauh. Seva, cukup. Kalau kamu memang gak cinta sama aku, kenapa memposisikan diri seperti istri yang teraniaya? Tanya Azam agak jengkel pada Seva. Kalau di hatimu gak ada rasa cinta buat aku, kenapa kita tidak bisa berdamai dengan keadaan? Kita jalani peran masing-masing tanpa harus saling terikat dengan menyakiti. Kenapa kita tidak bisa berdamai dengan keadaan? Seperti apa contoh berdamai dengan keadaan itu? Apa? Begini.
Aku bebaskan kamu untuk bertemu sama pacar kamu itu, Bang. Iya begitu. Mau abang begitu? Oh, berarti aku juga bebaskan. Mau pacaran sama siapapun. 39. Kini netra abu itu membolakan jawaban Seva. 40. Seva. Azam tak percaya kalau Seva barusan mengatakan hal demikian. Kayak abang yang mau dimengerti, aku juga mau. Aku masih punya cita-cita ke depan. Gak mau mikirin abang sama pacar abang itu. Putusnya sambil berjalan ke arah kamar mandi dan langsung dicekal lengannya oleh Azam. Seva berbalik dan menghadap suaminya. Kita belum selesai bicara. Pandangan keduanya saling bertaut. Apa yang Azam pikirkan sekarang, memang tak mudah dipahami. Katakanlah ia brengsek atau tak punya hati nurani. Azam ingin pernikahannya tetap utuh tapi ia tak bisa meninggalkan Alea begitu saja. Tangisan kekecewaan kekasihnya yang cantik, hingga kini masih diingatnya, masih menyakitinya. Betapa kecewanya. Alea, Azam janji menikahinya tapi malah Seva yang lapar istri. Di sisi lain, ia memiliki janji pada Seva dan orang tuanya untuk membahagiakannya. Bisakah ia menjalankan keduanya? Hidup bersama dengan istri dan kekasihnya. Sedangkan Seva, perlahan melepaskan cekalan tangan Azam di atas lengannya. Tidur Bang. Besok kita ke villa. Ucapnya sambil melangkah menuju kamar mandi. La tutup pintunya. Sekaligus menutup pandangan Azam yang menakunya dalam. Berkali-kali wanita cantik kelahiran Surabaya itu menepuk-nepuk dadanya. Berjalan menuju wastafel dengan kaca besar, Seva Zehra menatap pentulan dirinya di depan cermin. Sungguhlah tak menyangka bisa mengatakan hal banyak di depan Azam tadi. Hal yang tertutur sendiri dari lisannya. Seva paham jika pernikahan mereka hanyalah sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan karena takut kepada orang tua. Tapi Seva sudah berjanji pada Aprilia. La pandang lekat-lekat wajah cantiknya di depan cermin itu. Betapa satu kejadian di malam kelam itu telah membuatnya berubah total. Kini, ia tak hanya hidup untuk dirinya sendiri, untuk paman dan bibinya selama ini. Tapi juga untuk Aprilia dan Boril. Orang tua angkatnya. Tenang Seva. Tenang. Yang lebih buruk sudah pernah terjadi. Tenanglah. Dan lisan selalu tak sejalan dengan hati. Ketenangan itu hanya wacana untuk penyembuh luka. Tak ada efek yang terasa meski berkali-kali terucap. Seva tak bisa membendung air matanya. Ia jatuh meluruh. Seva hanya mengatakan pada hatinya untuk tegar. Ini bukan apa-apa. Kak. Seva terbangun kala suara ponsel berdering cukup mengganggu indera pendengarannya. Saat netra coklat itu terbuka, Seva terperanjat duduk langsung. Rupanya sudah siang. Terlihat dari langit yang mulai cerah di jendela kamar yang tidak ditutup gordennya. Bagaimanalah bisa kesiangan? Padahal ia harus ke cafe Sidewalk Hotel Savoy untuk bertemu dengan karyawannya. Semacam breakfast bersama sebelum dia dan Azam pergi ke villa. Menyibak selimut, Seva berniat membangunkan Azam. 41. Tapi ternyata, space di sebelahnya kosong. Tak ada Azam di sana. Seva ingat ia tidur lebih dahulu semalam ketika pria itu menelepon dan dia tidak ingat kapan Azam menyusul tidur. Seva melangkah turun. Mungkin Azam di kamar mandi. Tapi pintu kamar mandi terbuka dan tak ada siapa-siapa di dalamnya. Saat akan kembali ke tempat tidur, saat itulah netra coklatnya menangkap sebuah kertas yang ditaruh di dekat lampu tidur. Seva membacanya karena semalam La tak melihat ini. Jangan tunggu aku sarapan di bawah. Kita ketemu di villa ya. Tanda hubung. Seva tersenyum lirih. Surat apa ini? Memangnya mereka hidup di zaman apa?
Mungkin Azam lupa ada teknologi yang bernama ponsel. Tinggal kirim chat dan pesan pun sampai. Ternyata bukan Azam yang lupa, tapi Seva. Ia lupa jika Azam tak memiliki nomornya, bahkan tak pernah repot-repot meminta nomornya. Tak pernah meneleponnya sepanjang malam sampai pagi dengan kata-kata yang Azam katakan lewat telepon pada Alea semalam. Aku sayang kamu. Percayalah, aku akan jelaskan semua. Tunggu aku datang. Bertempat di Sidewalk Cafe Hotel Savoy Homan, Seva dan beberapa tim WANGPED sarapan bersama. Selain untuk merayakan rasa syukur karena acara yang mereka tangani sukses, juga untuk perpisahan sebelum Seva dan Azam bulan madu. Terima kasih untuk semuanya ya. Kalian teamwork yang hebat, ujar Seva pada keenam orang termasuk Tama. Ini kata-kata yang dia copy dari ibu mertuanya yang memberitahu harus mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim mereka. Meski Seva agak risih dan tak tahu harus bicara apa karena ia menggantikan Azam di sini. Terima kasih kembali Bu. Kompak semuanya menjawab. Mohon maaf ya Bu, saat ibu datang ke hotel kemarin, kami ngangka kalau ibu pacarnya Pak Azam. Iya, padahal istrinya. Seva yang hari ini terlihat imut dengan gaya rambut kuncir satu, tertawa geli dipanggil ibu oleh salah satu anggota tim. Ih, enggak apa-apa. Kenapa minta maaf? Gak ada yang salah Pak, Bu. Oh iya. Jangan panggil Bu, Mbak, panggil Seva aja, ucap Seva membuat karyawannya agak kurang berkenan. Gak Bu, masa sama ibu bos manggilnya nama? Enggak sopan. Iya, gak enak Bu. Akhirnya, Tama pun menengahi. Ia lalu bicara dengan Seva. Kita panggil Mbak aja ya. Biar netral gimana? Setuju. Setuju. Gimana? Jangan nolak ya Mbak Seva. Karena saya takut dipukul lagi sama suaminya Mbak kalau ketahuan manggil nama aja ke istrinya. Candaan dari Tama yang membuat teman-temannya tertawa lalu meminta izin. 42. Untuk mencari tempat masing-masing. Meninggalkan Seva dan Tama yang duduk satu meja. Kalau mereka bisa bercanda-canda seperti itu, lain halnya dengan Seva. Ia malah merasa tak enak melihat wajah Tama yang masih babak belur. Maafin Bang Azam ya, Mas Tama. Ucap Seva tulus. Tama tersenyum simpul. Menggelengkan kepala meski wajahnya babak belur dan hanya diobati obat seadanya dari pihak hotel. Jangan minta maaf Mbak. Pak Azam cuma sedang mabuk. Nanti kalau udah sadar juga balik lagi baik. Mas kenal baik sama Bang Azam. Saya kerja lebih dulu sama Pak Boril Mbak. Baru sama Pak Azam. Seva membuang nafasnya lelah. Sambil minum teh hangatnya, Seva melarikan pandangannya ke arah luar jendela di mana kafe ini berseberangan langsung dengan gedung harian pikiran rakyat. Dari sebelah sudut sana, ia juga melihat Rahul Khana sedang minum di atas kursi lalu ditemani gadis cantik bule. Seva menoleh ke arah Tama lagi. Jadi, Mas Tama pasti sangat kenal dengan Alea, kan? Bisa tolong cerita sama saya? Pertanyaan dari ibu bosnya barusan, membuat Tama terkejut. Saya. Ucapan Tama terhenti di udara apa yang harus dia katakan mengenai Alea. Karena apapun nanti yang terucap dari mulutnya sudah pasti akan melukai perasaan istri dari Azam ini. Saya tidak tahu. Mas Tama jangan bohong. Saya gak tahu Mbak, lupa. Jawab Tama lagi. Mas Tama itu saksi perjalanan cinta suami saya loh. Masa gak tahu? Masa lupa? Kayak saksi di pengadilan aja. Dikit-dikit gak tahu, dikit-dikit lupa. Bibir Seva yang mengerucut kesal, membuat Tama tertawa dibuatnya. Kenapa ketawa?
Tanya Seva kesal dan Tama pun langsung menghentikan tawanya. Maaf. Ujarnya tulus. Seva tertegun. Maaf. Andai Azam meminta maaf padanya karena telah meninggalkannya sendiri di kafe. Ini. Seva menggelengkan kepala. Tak mau merasuki pikirannya dengan Azam yang pasti sedang bergumul mesra dengan kekasihnya. Seva Zehra jatuh cinta langsung saat pertama kali menginjakan kaki di Villa Bougainville, Banjaran, yang berjarak jam dari kota Bandung. Hawa segar tanpa polusi langsung ramah menyentuh indera penciumannya. Suasana yang sejuk dan nyaman sangat terasa asri. Terlihat masih ada kabut tipis-tipis meski banyak dibangun arena wisata. Ditemani oleh Rahul Khanna di belakangnya, Seva tersenyum senang menyusuri jalanan setapak yang terbuat dari batu-batu alam tersusun rapi. Semuanya sungguh indah. Begitupun dengan tangga estetik ditambah jembatan yang dikelilingi dengan pohon-pohon rindang. 43. Seperti sedang berjalan menuju kastil. Vilanya di sebelah sana, Mbak. Ujar Rahul menunjuk sebuah villa mewah beratap kerucut pada Seva. Ada kolam renangnya juga, Mbak. Teras atasnya bisa menghadap kedua tempat. Lapangan dan villa-villa lain. Kamar mandi juga lengkap, Mbak. Atapnya tembus langit tapi dari atas gak bisa ngintip. Ada air hangat juga. Seva hanya merasa geli sendiri. Ia kemari untuk bulan madu namun Rahul Khanna yang menemaninya. Kalau bapak sama ibu kemari, pasti maunya ke villa sebelah sini, Mbak. Ucap Rahul lagi bak pemandu wisata yang sudah sangat hafal bagian per bagian villa ini sehingga dengan lancar menuduhkan pada nona mudanya. Seva masuk ke dalam kamar villanya. Sedangkan Rahul memiliki tempat sendiri yang agak menjauh dari sana. Sebuah kasur king size dengan spray dan bed cover berwarna putih, memanjakan matanya. Tak berniat melihat view memanjakan mata yang dijelaskan oleh Rahul, Seva lebih memilih merebahkan diri di atas ranjangnya menatap langit-angit. Cuma 5 hari, pasti bisa.